إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jemaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia, yaitu di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala, di dalam masjid di antara masjid-masjid, yang menunjukkan semoga ini adalah sebuah i'tikad yang baik bagi kita seluruhnya. Ketika Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita mempelajari agamanya, semoga dengan ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita nanti bersama di dalam surganya. Kita bersalawat, semoga Allah sampaikan salawat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, InsyaAllah pada malam hari ini kita akan mengupas sebuah tema masih dalam kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, prinsip-prinsip Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu poin yang ke-11, Al-Imanu Bishafa'atin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Nasir Al-Aqal Hafizahullah Ta'ala, beliau menyebutkan intisari aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara aqidah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syafaatil anbiya, begitu pula syafaat para anbiya, para nabi, wal malaikah, begitu pula syafaatnya para malaikat, wassalihin, dan syafaat orang-orang salih, wa ghairihim yaumal qiyamah, begitu pula syafaat selain mereka pada hari kiamat nantinya. Kama jaa tafsiluhu fil adillati sahihah, sebagaimana telah datang perinciannya dalam dalil-dalil yang sahih. Ikhwatal Islam wal Iman rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Lagi-lagi perkara akidah, para ulama senantiasa menyandarkannya fil adillati sahihah, dengan dalil-dalil yang sahih. Tidak bisa dengan hal yang berupa dugaan semata atau sebatas bayang-bayangan, khayalan dan seterusnya. Tidak, tetapi harus mesti dengan dalil-dalil yang sahih. Pembahasan kita adalah tentang syafaat. Syafaat disebutkan para ulama secara bahasa yaitu dari asy-syafa'u, sesuatu yang genap.
Allah Ta'ala pernah bersumpah dalam surat Al-Fajr ayat yang ketiga, wasyafa'i wal watri, demi sesuatu yang genap dan demi sesuatu yang ganjil. Sebuah bilangan. Nah, ini secara bahasanya, di mana ketika ada yang berbilangan satu digenapkan menjadi dua, ketika ada bilangan tiga digenapkan menjadi empat. Ini disebut dengan asy-syafa' di dalam bahasa Arab. Adapun secara istilah, para ulama di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Lum'atul I'tiqad, beliau sebutkan bahwa syafaat itu adalah at-tawassutu lil ghairi bi jalbi manfa'atin aw daf'i madarrah, yakni menjadi perantara antara orang lain dengan orang lain, menjadi perantara dengan orang lain dalam perkara menggapai maslahat dan menolak mudarat. Nah, jadi sebagai perantara di dalam menggapai maslahat dan menolak mudarat. Ini secara istilahnya. Sehingga syafaat ini ada di dunia dan ada di akhirat. Di dunia adalah syafaat berupa pertolongan, namun ini adalah hal yang biasa antara manusia dengan manusia. Ya, pertolongan. Contoh, ya, di dalam perkara mengharapkan manfaat pertama. Ketika seseorang ingin masuk ke sebuah lembaga pendidikan, anaknya ingin masuk ke lembaga pendidikan. Katakanlah Bapak Ibu sekalian punya anak ingin masuk pondok pesantren Darul Ilmi contoh. Namun kita suruh pertama ikuti jalurnya, ikuti prosedurnya, tesnya tertulis dan wawancara. Nah, tetapi qaddarallah wa ma syaa fa'al, tidak lulus karena banyak yang nilainya jauh lebih tinggi daripada itu. Atau boleh jadi ketika ujian itu dia sedang sakit atau kurang enak badan misalnya, akhirnya tidak jadi lulus. Tidak jadi lulus. Tetapi karena orang tuanya kenal dekat dengan kita dan dia ingin menjamin bahwa anaknya ini betul-betul serius mau belajar, sehingga meminta pertolongan kepada kami. Tolonglah dia ketika ujian memang sedang tidak enak badan, sehingga tidak konsentrasi menjawab pertanyaan. Karena kita tahu iktikadnya, maka kita luluskan. Yang tadinya tidak lulus masuk pondok, kita luluskan. Ini bagian dari syafaat ketika di dunia. Nah, dikiaskan kepada hal-hal yang lainnya. Yang tadinya seseorang tidak jadi dapat jatah itu, kemudian dibantu oleh orang lain jadi. Tayyib. Ya, bukan berarti disogok, bukan, beda pasal. Ini karena kita mengenal dia betul-betul baik, maka kita jadikan dia lulus. Nah, begitu pula di dalam perkara menolak atau daf'u madarrah, menolak mudarat. Seperti seseorang yang qaddarallah dia masuk penjara. Dia masuk penjara. Katakanlah itu bukan ulah dia sebenarnya, hanya saja tabau rendong, misal jadi. Ketika dia di penjara, ada satu orang penjamin yang menghadap ke hakim pengadilan. Si fulan ini saya kenal dekat. Dan orang yang menjadi perantara ini pun kenal dekat dengan hakim. Saya tahu bagaimana anaknya, bagaimana orangnya dari kecil. Tak mungkin dia begini. Dia hanya terbawa-bawa, atau dia hanyalah seorang korban salah tangkap misalnya. Maka saya yang jamin kelakuannya.
Sehingga kita ini yang menjamin tadi, ya, memintakan syafaat kepada hakim, tolong bebaskan dia. Nah, sehingga yang tadinya dia, ya, mestinya di penjara, dikeluarkan dari penjara dengan syafaat. Jadi syafaat namanya. Tayyib. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, maka hukum dasar syafaat ini adalah pertolongan. Pertolongan. Jadi makna dasar dari syafaat ini adalah pertolongan. Namun jemaah yang kami muliakan, yang ingin kita bahas adalah bagaimana syafaat nanti di hari kiamat. Namun tentu tadi kita membawakan sebuah muqaddimahnya, pengantar untuk memahami hal ini dengan baik supaya lebih rinci dan detail, benar-benar kita memahaminya secara jelas. Maka syafaat di akhirat itu hanyalah milik Allah Ta'ala. Ini poin pertama. Syafaat itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya dalam surat Az-Zumar ayat 44. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah bahwa semua syafaat itu hanyalah milik Allah. Bahwa pertolongan itu di hari kiamat hanyalah milik Allah. Nah, karena bab kita kan dalam rangka bab tauhid. Tauhid, rububiyah dan asma' wa sifat. Maka di antara bentuk rububiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah satu-satunya zat yang mampu menolong, mampu menyelamatkan. Allah dengan namanya As-Salam, yang maha menyelamatkan. Maka Allah lah satu-satunya yang memiliki pertolongan. Sehingga qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah bahwa seluruh syafaat itu hanyalah milik Allah. Lahu mulkus samawati wal ardi thumma ilaihi turja'un. Hanya miliknya lah kerajaan seluruh langit dan seluruh bumi, dan kalian hanyalah kepadanya akan dikembalikan. Maka dalam rangka tauhid ini, kita mesti tahu syafaat itu milik siapa sebenarnya dan kepada siapa kita boleh memintanya. Ini akidah. Kita hanya boleh meminta yakni kepada pemiliknya. Faqidus syai' la yu'ti. Karena sesuatu atau seseorang yang tidak memiliki tak mungkin dia memberi. Yang tidak memiliki tidak mungkin memberi. Faqidus syai' la yu'ti. Maka yang memilikilah yang mesti memberi, yang berhak memberi. Sehingga kita hanya boleh meminta kepada yang memiliki, yaitu Allah Rabbul Alamin. Ini poin penting dalam perkara syafaat. Karena banyak orang yang meminta syafaat kepada selain Allah. Ini perkara syirik. Banyak yang meminta syafaat kepada selain Allah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia minta syafaat kepada Nabi Muhammad. Ya, orang meminta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini pun perkara syirik. Tak boleh kita minta kepada beliau syafaat. Syafaat hanya boleh minta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku syafaat nabimu. Jadi syafaat nabi memang ada, memintanya mesti kepada Allah. Allahumma a'tini syafa'ata nabiyik. Ya Allah, berikan aku syafaat nabimu nanti di hari kiamat. Nah, jadi kita memintanya kepada Allah. Ini perkara tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan juga dalam surat Al-Baqarah yang sering kita hafalkan, ayat kursi, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Tidak akan ada orang makhluk manapun yang bisa memberikan syafaat
kecuali ada izin dari Allah bahwa dia dibolehkan memberi syafaat. Nah, jadi seluruh syafaat itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana bentuk syafaat Allah taala nanti di hari kiamat? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yukhriju qauman minan nari bisyafa'ah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan suatu kaum dari neraka itu adalah dengan syafaat. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan suatu kaum dari neraka adalah dengan syafaat. Di sini Nabi SAW menyebutkan dengan syafaat, tidak diikat dengan syafaat makhluk, tidak. Tapi dengan syafaat dia dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk-makhluk yang akan diizinkan oleh Allah memberikan syafaat nantinya, ya, tentu itu hanya berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Ada syafaat yang maka kita ya sebutkan perincian para ulama. Ya, membagi syafaat itu ada yang hak dan ada yang batil. Ada syafaat yang hak, yakni yang sesuai dengan dalil-dalil yang sahih. Ya, perantara siapa saja nantinya. Kemudian yang kedua adalah dengan batil, yaitu tidak ada dalil-dalil yang sahih tentangnya. Ya, kita lihat dulu syafaat yang hak pertama, yaitu terbagi lagi menjadi dua. Ada syafaat umum dan ada syafaat khusus. Nah, ini syafaat yang berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada syafaat umum dan ada syafaat khusus. Yang disebut pertama syafaat khusus. Syafaat khusus yaitu syafaat melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini didapati dengan syarat juga. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia nanti di hari kiamat karena mendapatkan syafaat darimu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As'adun nasi yaumal qiyamah man qala as'adun nasi bis syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi." Orang yang paling berbahagia kelak dengan syafaatku di hari kiamat adalah siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya atau dari dirinya. Jadi bukan sekedar mengucapkan, tetapi mesti dibenarkan dengan niat dia untuk mengucapkan lillah, khalisan lillah ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, yakni tauhid. Jadi untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti bertauhid dulu orang itu. Karena Nabi mengatakan, ya fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'ah. Dengan izin Allah, syafaat itu kelak di hari kiamat akan diperoleh oleh orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sedikitpun. Ya, jadi syafaat itu akan diterima dengan izin Allah oleh orang yang tidak berbuat syirik kepadanya. Nah, jadi jamaah yang kami cinta dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak mutlak, tetapi mesti mendapatkan minimal dua syarat.
dua syarat syafaat, yaitu ada izin dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznihi tadi. Tidak akan mungkin ada satu orang pun memberikan syafaat kecuali dengan izin dari Allah. Yang kedua adalah ridha. Adanya ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ridhai orang yang diberikan syafaat itu. Nah, masalah izin dan ridha ini, kalau izin biasanya para ulama mengkaitkan dengan pemberi syafaat. Nabi SAW, Allah izinkan baru beliau memberikan syafaat. Adapun ridha adalah untuk orang yang diberikan syafaat. Orang yang diberikan syafaat mesti dia harus dapat ridha dulu dari Allah. Ya. Bagaimana mendapatkan ridha dari Allah? Yaitu tadi, bertauhid. Tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru Allah ridhai. Dalam surat Taha ayat 109 Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Yauma idzin la tanfa'u syafa'ah illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawlah." Ini dua syarat yang tadi kita sebutkan. Pada hari itu, yakni hari kiamat, la tanfa'u syafa'ah, tidak ada manfaatnya syafaat sama sekali, kecuali man adzina lahu ar-rahman, kecuali apabila syafaat itu diberikan oleh orang yang telah diizinkan oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pertama, diizinkan oleh Ar-Rahman untuk orang yang akan memberikan syafaat. Wa radiya lahu qawlah. Yang kedua adalah yang diridhai perkataannya oleh Allah. Orang yang akan mendapatkan syafaat itu diridhai dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perkataannya. Baik. Dalam surat Al-Anbiya ayat 28 Allah katakan, "Wala yashfa'una illa liman irtada." Tidak bisa memberikan syafaat dan tidak bisa menerima syafaat. Tidak ada gunanya manfaat untuk syafaat itu sendiri kecuali liman irtada, bagi orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, kembali kita kepada pembagian yang tadi, syafaat yang berdasarkan syafaat yang haqq. Yang pertama adalah syafaat khusus, yakni khusus kepada Nabi SAW diizinkan oleh Allah, tidak diizinkan untuk yang lain. Diizinkan khusus untuk Nabi SAW. Maka dalam hal ini ada berbagai macam syafaat. Ada yang disebut dengan asy-syafa'atul 'uzma, syafaat terbesar yang dimiliki oleh Nabi SAW, yang disebut dengan al-maqamul mahmud, yaitu posisi yang terpuji. Ya. Sebagai Nabi SAW mendapatkan tempat yang spesial, itu al-maqamul mahmud. Kalau kita dalam membaca doa setelah azan, ya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Dan bangkitkanlah ia, utuslah ia ya Allah, ya, posisi, peranan, ya, tempat di mana al-mahmud yang terpuji. Baik. Maka di antara sebab mendapatkan syafaat Nabi SAW adalah dengan membaca doa setelah azan. Ini di antara dari dalil yang pernah kita dapatkan, ya, siapa yang membaca doa setelah azan ini maka dia berhak mendapatkan syafaat Nabi SAW. Nah, tentu saja keberhakan tadi kembali kepada yang syarat dua tadi, izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Maka jemaah yang kami muliakan, ini syafaat yang uzma, yang agung, yang besar, yaitu kapan? Ketika
di hari kiamat nantinya di padang mahsyar. Orang-orang ketika itu sudah dalam keluh kesah dalam penantiannya, menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Berjemur di teriknya matahari yang amat dekat ketika itu, yang seluruhnya dikumpulkan hufatan uratan ghurlah, seluruhnya dikumpulkan dalam keadaan tidak berbaju, tidak bersandal, tidak disunat. Tetapi satu pun orang ketika itu tidak pernah terbesit dalam dirinya untuk memikirkan orang di sebelahnya. Tidak terbesit di pikirannya, orang ini tidak pakai baju, tidak pernah terbesit. Kenapa? Karena likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Masing-masing orang ketika itu punya urusan yang menyibukkan dirinya sendiri. Punya urusan yang menyibukkan dirinya sendiri. Tak punya urusan untuk memikirkan orang lain lagi. Saking takutnya, cemasnya di padang mahsyar. Maka ketika itu orang-orang mendatangi Nabi Adam alaihissalam. Awalnya mendatangi Nabi Adam untuk memintakan syafaat. Sampaikanlah kepada Allah, kita seperti ini tidak tahu lagi mau bagaimana. Akan tetapi dengan takdir dari Allah Ta'ala, Nabi Adam tidak berhak memberikannya. Orang-orang kembali kepada menuju kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Akan tetapi Nabi Nuh juga tidak bisa. Kemudian orang-orang datang kepada Nabi Ibrahim, begitu juga tidak bisa. Orang-orang kemudian datang kepada Nabi Musa pun tidak bisa. Kemudian orang datang kepada Nabi Isa, begitu juga tidak bisa. Sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, diseru oleh Allah, irfa ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Angkat kepadamu, mintalah maka engkau akan diberikan, akan dikabulkan permintaanmu. Dan mintalah syafaat, maka engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Sehingga inilah syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang khusus milik beliau, yang diizinkan secara khusus oleh Allah Rabbul Alamin ketika itu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam posisi maqam mahmud. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jamaah yang kami muliakan, ya, syafaat yang khusus yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak dimiliki oleh yang lainnya, yaitu syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk paman beliau Abu Talib. Ya. Namun tetap saja syafaat itu tidak mengeluarkan beliau Abu Talib ini dari neraka. Tidak. Akan tetapi hanya meringankan azab. Hanya meringankan azab, itu saja yang sanggup beliau berikan. Yang sanggup beliau, ya, hadiahkanlah untuk paman tercinta beliau. Karena keputusan mengeluarkan dari neraka itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hanya diberikan izin oleh Allah untuk meringankan azab paman beliau. Bagaimana azabnya? Ketika Abu Talib memakai sandal dari neraka, maka melelehlah otaknya saking panas. Itu azab teringan. Azab paling ringan di neraka ketika seseorang memakai sandal dari api neraka, maka saking panasnya melelehlah otaknya. Subhanallah. Terjadi terus-menerus seperti itu. Setiap kali melepuh kulit otaknya, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairah. Setiap kali melepuh kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab. Maka
yang merasakan azab itu, merasakan sakit yang kami muliakan, itu memang secara alamiah dari kita adalah masalah kulit. Ya, kulit. Kalau kulit ini sudah habis, tidak ada kulit, maka rasa sakit ada lagi. Lah pada aja orang. Maka rasa sakit itu ada di kulit. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala katakan tentang azab neraka, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairah. Setiap kali melepuh, hangus kulit itu, kami ganti kulit baru. Subhanallah. Untuk apa? Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab. Wal'iyadu billah. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari siksaan api neraka ini. Siksaan teringannya saja seperti itu, bagaimana dengan siksaan yang berat lebih dari itu? Wal'iyadu billah. Kemudian jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah subhanahu wa ta'ala, syafaat yang khusus juga dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, fayashfa'u fi ahlil jannah an yadkhulul jannah. Maka beliau memberikan syafaat untuk calon penghuni surga agar dibukakan pintu surga untuk mereka. Ya, beliau diberikan syafaat untuk penghuni surga, untuk calon penghuni surga, agar mereka berhak memasuki surga. Inilah syafaat yang khusus hanya dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Nabi-nabi yang lain telah dahulu mendapatkan pengkabulan doa-doa mereka dari Allah Ta'ala. Akan tetapi aku, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan, aku tabung dulu doa spesialku berupa syafaat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk umatku, untuk kaum muslimin. Maka merekalah yang berhak mendapatkannya nanti, fahiya nailah insyaallah, dengan izin Allah. Mereka akan menerima syafaat itu. Tentu saja sebagaimana syarat yang tadi kita sebutkan, man mata min ummati la yusyriku billahi syai'ah. Siapapun yang meninggal dari umatku ini, dia dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Ya. Karena kalau sudah berbuat syirik, maka ya dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak bertobat. Mati tidak bertobat, dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah taala. Berarti akan membawanya sampai mati. Maka gagal mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, gagal mendapatkan surga. Wal a'yadu billah. Maka penduduk surga inilah sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Mereka ahlu tauhid, mereka calon penghuni surga, maka merekalah yang mendapatkan syafaat khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diizinkan untuk memasuki surga tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bagian dari mereka. Kemudian jamaah yang kami cinta dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga tadi syafaat khusus dari dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat yang berikutnya adalah syafaat umum. Ini termasuk syafaat yang hak juga. Ya, syafaat yang hak itu yang pertama tadi ada yang khusus, ada yang umum. Adapun yang umum, syafaat yang umum yaitu yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain beliau. Nabi termasuk dan termasuk juga selain beliau. Maka artinya syafaat yang umum ini siapapun makhluk yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Siapapun itu, apapun itu yang diizinkan oleh Allah taala memberikan syafaat. Maka ya tentunya seperti tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di antaranya syafaat umum ini Nabi dimiliki oleh yang lain, yaitu mengeluarkan orang dari neraka. Mengeluarkan orang dari neraka. Ya, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih juga seperti itu. Maka kita katakan, ya dikatakan para ulama sebagai syafaat yang umum karena bukan Nabi Muhammad saja yang demikian. Ada yang lain, yaitu seperti para malaikat, para nabi yang lain, orang-orang saleh, kemudian ya Al-Quran, kemudian puasa dan seterusnya akan kita lihat satu persatu insyaallah. Yang pertama selain Nabi SAW adalah para malaikat. Sebagaimana di dalam surat An-Najm ayat yang ke-26 Allah katakan, "Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'ah illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yardah." Dan betapa banyaknya malaikat di langit, di mana syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah atau setelah Allah izinkan bagi orang yang dikehendakinya dan setelah diridhoi oleh Allah. Nah, maka kalau sudah diizinkan oleh Allah, sudah diridhoi oleh Allah, maka malaikat pun memberikan syafaat. Ya, malaikat pun memberikan syafaat, yaitu mengeluarkan orang-orang yang beriman dari neraka sehingga dimasukkan ke dalam surga. Begitu pula para nabi. Ya, setelah para malaikat ada para nabi. Di dalam hadis yang sahih Nabi SAW katakan, "Fayashfa'un nabiyyuna wal malaikatu wal mu'minun fayaqulul jabbar baqiyat syafa'ati fayaqbidu qabdatan minan nar fayukhriju aqwaman qadim tuhisu fayulquna fi nahrin bi afwahil jannah yuqalu lahu ma'ul hayah." Maka ketika itu para nabi memberikan syafaat, para malaikat pun memberikan syafaat, dan orang-orang yang beriman pun memberikan syafaat. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, telah diizinkan syafaatku untuk mereka, maka diambillah mereka itu, fayuqbad qabdatan minan nar, diambil dari neraka. Suatu kaum yang mereka telah gosong, telah hangus, qadim tuhisu fayulquna fi nahrin bi afwahil jannah, maka mereka diambil, diangkat, dilemparkan ke dalam sungai yang berada di mulut surga, yang berada di gerbang dekat di surga. Yuqalu lahu ma'ul hayah, yang dikatakan, yang disebut namanya sebagai sungai kehidupan. Nah, maka dari situlah mereka kembali tumbuh, ya, ibarat biji-bijian yang berkecambah kembali, yang tumbuh kembali. Nah, inilah syafaat tadi, ya, syafaat para malaikat, syafaat para nabi, sekaligus syafaat orang-orang yang beriman. Maka jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ketiga, ya, selain syafaat Nabi SAW, ya ada syafaat malaikat, syafaat para nabi yang lain. Kemudian yang ketiga adalah syafaat orang-orang saleh, orang-orang yang beriman. Maka jemaah yang kami cintai dan kami muliakan, di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ya, dalam potongan hadis yang sangat panjang kita dapati, ya, yuqal li ikhwanihim alladhina fin nar yaquluna rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusallun wa yahujjun. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang saleh, agar mengeluarkan orang lain, mengeluarkan saudara-saudaranya dari neraka, supaya dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Maka
ketika manusia telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang sudah menjadi penduduk surga, ada yang sudah menjadi penduduk neraka ketika itu. Sehingga penduduk surga ini saling mencari mana sahabat-sahabat mereka dahulu ketika hidup di dunia. Mereka mencari mana teman-teman kami dahulu. Mana teman-teman kami dahulu ketika hidup di dunia. Sebagai orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tidak didapati, mereka orang-orang saleh ini akan mengadu kepada Allah Ta'ala. Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusallun wa yahujjun. Wahai Rabb kami, mana teman-teman kami dahulu yang mereka itu sama-sama berpuasa dengan kami, mereka itu sama-sama salat dengan kami, dan mereka itu sama-sama berangkat haji dengan kami, ya Allah. Kenapa kami tidak dapati mereka di surga, ya Allah? Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka tadi yang mengadu kepada Allah, akhriju man araftum. Kalau begitu kalian sebagai saksi, keluarkan siapa yang kalian kenal. Keluarkan kenalan-kenalan kalian, keluarkan sahabat-sahabat kalian ketika hidup di dunia yang kalian katakan mereka berpuasa bersama kalian, bersalat bersama kalian, berhaji bersama kalian. Ayo, keluarkan mereka. Fatuharram suwaruhum 'alan nar. Maka dengan sebab itulah diharamkan wajah mereka menyentuh api neraka lagi. Fayukhrajuna khalqan katsir atau fayukhrijuna khalqan katsira. Dengan itulah dikeluarkannya banyak makhluk, banyak kawan-kawan yang dikenal tadi oleh orang-orang saleh yang mengadu kepada Allah tadi. Qad akhadhatin naru ila nisfi syaqain. Walaupun api neraka itu sudah membakar mereka sampai separuh betis mereka hangus. Au ila rukbatayh. Ada yang sudah hangus sampai kepada lutut mereka. Tapi dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan orang soleh tadi. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, ini sebuah hikmah. Ketika seseorang punya kawan baik, punya teman-teman orang-orang saleh, berkumpul, saling mengenal dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang baik-baik. Di mana tampai duduk kita jemaah yang kami muliakan. Lai tampai duduk kita daki orang nan rajin mengaji, rajin ke surau, rajin ta'lim. InsyaAllah. Ketika salah satu di antara mereka tidak masuk surga, InsyaAllah akan dilaporkan kepada Allah oleh kawannya. Begitu pula betapa menyedihkan jemaah ketika kita tak mau berkawan dengan orang-orang baik. Orang-orang yang tak peduli dengan kita tak akan mampu untuk menyelamatkan kita di akhirat nanti, karena mereka untuk menyelamatkan diri sendiri pun tak sanggup. Mak kawan sama main kuah, mak kawan sama pai baburu, mak kawan sama dulu pai bajudi. Kemana mereka? Subhanallah. Kalau semuanya berhasil kita ajak ketika hidup di dunia untuk takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, iya, itu orang-orang baik yang kita berkumpul bersama mereka. Tetapi ketika kita malah nyaman berteman dengan orang-orang seperti itu, akan dikumpulkan dengan mereka juga nanti di hari kiamat.
anta ma'a man ahbabta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai ketika hidup di dunia. Jusia kita suku bakawan jemaah yang kami muliakan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Dan bersabarlah engkau. Bersabarlah ketika berteman bersama orang yang senantiasa mengingat Allah di sepanjang hidupnya, di sepanjang harinya, dimulai di waktu pagi menjelang petang sampai petang kembali pagi lagi. Bersabarlah engkau bersamanya, dan jangan pernah engkau palingkan wajahmu dari mereka karena tertarik dengan keindahan dunia. Dan jangan engkau ikuti wala tuti' man aghfalna qalbah. Jangan engkau ikuti, engkau perturutkan orang yang kami lalaikan hati mereka dari mengingat kami, karena mereka telah melampaui batas. Jamaah yang kami muliakan, Allah bahasakan di situ, bersabarlah dirimu bersama mereka. Karena untuk berkawan dengan orang soleh itu betul-betul butuh sabar, Pak, butuh sabar. Siapa yang tak sabar ketika salah diingatkan? Sado salah sedikit, baru ikut seketik tak kaca haram kecilnya, baru ikut nan dibuat tak boleh kecilnya. Sabarkan kata Allah. Wasbir nafs, sabarkan dirimu bersama mereka. Baru menunda solat sedikit dia sudah marah, maka sabarlah dengan kemarahannya. Sabarlah dengan apa yang diingatkan kepada kita. Baru azan tadangannya langsung ke surau, awak ingin bermain jinyo, sabar ikutinya ke surau. Karena butuh perjuangan bersabar bersama orang-orang soleh, Pak. Tak bisa kita memperturutkan kehendak hati. Dan tiada niat di hati, maka orang-orang soleh tak sesuai dengan kita. Maka sabarlah dengan itu, ikuti mereka orang-orang yang soleh tadi. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau katakan, akthiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'ah yawmal qiyamah. Perbanyaklah oleh kalian bersahabat, berteman dekat dengan orang-orang saleh, karena sesungguhnya mereka memiliki syafaat di hari kiamat. Orang-orang soleh inilah yang menyelamatkan kita nantinya. Sebagaimana Nabi SAW pun pernah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, ma min rajulin muslimin yamut fayaqumu ala janazati 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fih. Tidaklah seorang muslim itu meninggal, namun jenazahnya diselenggarakan oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah akan mengizinkan mereka 40 orang tadi memberikan syafaat untuk mayit itu. Jemaah yang kami muliakan, kalau kita berkawan dengan orang-orang baik, insya-Allah jenazah kita diurus oleh orang-orang baik. Berkawan dengan ahlut tauhid, orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, insya-Allah jenazah kita diurus oleh mereka. Tapi apa jadinya jemaah yang kami muliakan, ketika kita hanya berkawan dengan orang-orang jahat, orang-orang yang tak
pernah akan membahagiakan kita nantinya di hari kiamat. Tidak akan pernah lagi. Karena mereka tidak diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk memberikan syafaat. Jenazah kita diselenggarakan oleh mereka dalam ritual-ritual bid'ah mereka, dalam hal kesyirikan mereka. Bahkan kawan-kawan kita yang kita asik berjudi bersama mereka itu tidak akan mau tahu dengan jenazah kita, tak akan mau tahu apalagi mendoakannya. Paling kuat hanya gengsi yang dia kirim berupa karangan bunga, hanya itu. Deretan karangan-karangan bunga. Dari mana? Ini dari instansi riba, dari bank. Deretan karangan bunga dari bank. Dari kawan samo main koa, main judi. Dari kawan samo baduto dalam instansi-instansi sesuatu. Subhanallah. Hanya itu yang dikirimkan. Maukah mereka menyelenggarakan jenazah kita? Solat saja indah. Bahkan mensolatkan jenazah, solat saja indah. Subhanallah. Betapa ruginya orang yang berkawan dengan orang-orang seperti ini. Jenazahnya tidak diurus oleh orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah. Maka terkait persoalan ini, seorang ulama salaf yang bernama Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, Al-Imam Ibn Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, apa kata beliau di dalam majlis kajian beliau sampaikan, fa in lam tajiduni fil jannati bainakum, kalau sekiranya nanti di hari kiamat kalian tidak mendapati aku di surga bersama kalian, fas'alu anni, maka carilah aku, tanyakan kepada Allah tentangku, wa qulu ya rabbana innahu kana yudzakkiruna bika, sampaikan kepada Allah, kata beliau, laporkan kepada Allah, ya Allah, orang ini dahulu telah mengingatkan kami tentang Engkau, ya Allah, telah mengajari kami untuk takwa taat kepada Engkau, ya Allah. Maka Imam Ibnu Jauzi menangis sejadi-jadinya, jemaah kami cintai, karena beliau sangat merasakan betapa istimewanya berkumpul dengan orang-orang saleh. Ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah mengklaim dirinya sebagai ahli surga. Tidak pernah mengklaim dirinya sebagai ahli surga. Mereka hanya berusaha, berupaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan, ketakwaan, saling mengingatkan. Lihat Ibnu Jauzi, beliau tidak pernah pede meyakinkan diri beliau pasti masuk surga, tidak. Tapi beliau katakan kepada jamaah, kalau ternyata justru kalianlah yang masuk surga, aku tidak ada di situ, tapi tolong kita sebagai sahabat, kita sebagai kawan dekat dalam ilmu, tolong kabarkan, laporkan kepada Allah, ya Allah, Ibnu Jauzi guru kami, dia telah mengajarkan kami, dia telah saling mengingatkan dengan kami, masukkan dia ke surga, ya Allah. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan majlis kita ini. Kita tak tahu, jamaah yang kami muliakan, masalah kesalehan itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kita tidak menjamin diri kita takwa. Karena jemaah yang kami muliakan, boleh jadi kami hanya pandai berbicara, boleh jadi kami hanya pandai untuk mengingatkan orang lain, tapi lupa untuk diri kami sendiri.
Jemaah yang kami muliakan, demikian pula halnya kalau sekiranya antum lebih dahulu masuk surga, kalau sekiranya antum lah orang-orang yang lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang saleh, dengan ketakwaan, ketaatan kepada Allah taala. Namun kalau sekiranya kami tidak antum temui di surga, tolong juga laporkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong kabarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah duduk bersama. Ketika kita hidup di dunia ini, kita pernah saling mengingatkan. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah taala, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Karena disinilah kita saling berkumpul untuk saling mengenal dalam ketaatan. Kita ingin menjadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Kita tidak mengklaim diri kita sebagai orang-orang baik, tapi kita berusaha untuk menjadi baik. Maka jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Bersahabatlah dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang saleh. Perbanyaklah datang ke kajian-kajian jemaah yang kami muliakan, baik yang bentuknya tabligh akbar ataupun kajian-kajian rutin. Datangilah dan kenalilah sisi kita kanan dan kiri kita. Kenali satu persatu supaya kita bisa melaporkan mereka nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun bisa dilaporkan karena kita dikenal oleh mereka orang-orang baik. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, mulai sekarang bertekadlah kita untuk selalu berteman dengan orang-orang baik. Kita tinggalkan pergaulan-pergaulan yang buruk, klub-klub motor. Kalau tak ada gunanya, tidak mampu mendatangkan syafaat untuk kita di hari kiamat, tinggalkan. Klub bola, fans sepak bola, klub ini dan itu, tinggalkan jamaah yang kami muliakan. Kita berkawan sama orang yang sehobi. Kalau itu tak ada manfaatnya, bukan di atas ketakwaan kepada Allah, kita tinggalkan jemaah. Tinggalkan, tak ada gunanya. Biarlah kita kehilangan ribuan kawan-kawan, tetapi mereka dalam kefasikan, biarlah. Yang penting kita meniti sebuah jalan untuk berteman dengan orang-orang baik. Carilah minimal 40 dari jemaah yang memuliakan. Wasiatkan kepada mereka agar jenazah kita diselenggarakan oleh mereka di atas sunnah, di atas ajaran Allah Ta'ala, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasiatkan jemaah kami muliakan. Semoga kita berhak mendapatkan syafaat itu nanti di hari kiamat. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah. Banyak orang gagal hijrah adalah karena takut kehilangan kawan, takut kehilangan teman, relasi bisnis, rekan kerja dan sebagainya. Tetapi dia tidak takut kehilangan syafaat dari orang-orang saleh. Periksa kembali diri kita jemaah yang kami muliakan. Dengan siapa kita berkawan, dengan siapa kita berteman dekat. Memang untuk bertegur sapa wajib kepada seluruh kaum muslimin, wajib kita untuk saling salam. Akan tetapi untuk teman dekat, ini mesti kita hati-hati, mesti kita pilih-pilih. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bentuk syafaat selain syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga syafaat yang lainnya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran,
Karena sesungguhnya Al-Quran itu nanti datang di hari kiamat membawa syafaat untuk ahlinya. Untuk ashabul Quran, yang disebutkan para ulama, mereka adalah orang yang membacanya, memahaminya dengan pemahaman yang benar, dan mengamalkan isi kandungannya. Maka Al-Quran sebagai pembawa syafaat, tentu dengan sebab kita membacanya, mempelajari maknanya, dan mengamalkan isi kandungannya. Yang lainnya jemaah yang kami cintai dan kami muliakan, berdasarkan dalil-dalil yang sahih pula, datang dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, terkait dua hal langsung. As-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yawmal qiyamah. Al-Quran dan puasa, dua-duanya akan memberikan syafaat di hari kiamat. Yaqulu siyamu ay rabbi mana'tuha at-ta'ama wash-shahawat fi an-nahar. Ya Allah, maka berkatalah puasa berkata mengadu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, akulah yang melarang dia di siang hari makan, di siang hari melampiaskan syahwatnya, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepada orang ini, ya Allah, orang yang rajin berpuasa. Begitu pula Al-Quran berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, akulah yang melarang orang ini tidur di malam hari, karena dia sibuk dengan Al-Quran, tahajud membaca Al-Quran di dalam salatnya, memperpanjang salatnya dengan Al-Quran. Akulah yang melarang dia tidur malam, ya Allah, banyak waktunya dihabiskan untukku, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya, ya Allah. Maka dengan demikian Allah katakan dua-duanya, engkau wahai puasa, wahai Al-Quran, diizinkan bagi kalian untuk memberikan syafaat bagi orang yang berpuasa, yang rajin berpuasa. Tentunya tidak ditinggalkan puasa wajib, kemudian diperbanyak puasa-puasa sunnah. Kemudian bagi orang yang ashabul Quran tadi, orang yang rajin membaca Al-Quran, mengamalkan, memahaminya dengan pemahaman yang benar. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah syafaat yang benar, syafaat yang hak. Ada syafaat yang khusus, ada syafaat yang umum. Maka ada pula syafaat yang batil, syafa'ah al-batilah, syafaat yang batil. Sebagaimana juga dalam Al-Quran surat Al-Muddathir ayat yang ke-48, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, فَمَا تَنْفَعْهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Di hari kiamat itu tidak berguna bagi mereka orang-orang yang memberikan syafaat. Tidak berguna bagi mereka, artinya terhalang. Mereka klaim bisa mendapatkan syafaat, tetapi sebenarnya tidak bisa. Mereka katakan patung-patung itu bisa memberikan syafaat, tetapi tidak bisa. Mereka katakan ada jin, ada setan, ada yang mereka puja-puja berupa arwah leluhur, ya, patung-patung yang mereka sembah, salib dan sebagainya, yang mereka klaim itu bisa mendatangkan syafaat. Maka di hari itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'hum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka menyembah selain Allah. Mereka menyembah selain Allah, di mana selain Allah itu tidak mampu mendatangkan bahaya, tidak mampu pula mendatangkan manfaat. Mereka mengatakan haula syufa'auna indallah. Yang kami sembah-sembah ini selain Allah, mereka inilah pembawa syafaat kami nanti di sisi Allah.
Ya. Dalam ayat yang lain mereka katakan, kami tidak menyembah itu sebenarnya hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Kami tidak menyembah patung, tidak menyembah kuburan, tidak menyembah salib. Itu hanya untuk memberi syafaat di sisi Allah, mendekatkan kami kepada Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membantahnya, mengingkarinya. Mereka mengatakan pohon-pohon inilah, bebatuan-bebatuan inilah yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah. Maka Allah katakan kepada mereka, apakah kalian akan mengajari Allah? Apakah kalian menganggap Allah tak tahu? Ya. Karena sesungguhnya masalah syafaat tadi hanyalah dengan izin Allah dan ridha darinya. Tak mungkin Allah mengizinkan yang dianggap, yang diklaim tadi mampu memberikan syafaat, tidak akan mungkin diizinkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin? Mereka disembah, mereka dijadikan Tuhan selain Allah. Bagaimana mungkin mereka memberikan syafaat? Bagaimana mungkin juga mereka yang menyekutukan Allah itu diridhoi oleh Allah? Tak akan mungkin. Tak akan mungkin. Karena syarat tadi mendapatkan ridha Allah Ta'ala dalam perkara syafaat adalah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'ah. Siapa yang meninggal dari umatku, kata Nabi SAW, dalam keadaan dia tidak membawa dosa syirik. Sehingga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah, maka inilah syafaat batil. Syafaat yang hanya diakui atau diklaim, dianggap oleh mereka, ya akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat, padahal tidak. Wal'iyadu billah. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya, kita seluruhnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya, karena waktu kita sudah habis untuk materi. Ya, qadarullah. Tadinya kita ingin bahas 2 poin pembahasan, tapi ya insyaallah mudah-mudahan satu pembahasan ini kita matangkan, kita betul-betul mengambil hikmah besar di baliknya. Ya, semoga ini menjadi manfaat yang besar pula untuk kita seluruhnya. Barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjut kepada sesi tanya jawab insyaallah. Jadi ada pertanyaan yang pekan kemarin yang mohon maaf terlewat karena terbaca setelah kajian ya. Tak apa kita bahas sekarang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya, di saat kita dilanda masalah dan kita sudah yakin itu takdir, bagaimana menghadapi keimanan yang kadang naik turun Ustaz, dalam menghadapi masalah itu? Kadang ada keputusasaan melanda karena kita seorang perempuan yang baru belajar sunnah, di mana suami, ayah, ibu mertua belum mengenal sunnah. Jadi keluarga dekat yang sering berinteraksi dengan kita selalu banyak melakukan pelanggaran atau maksiat. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiikum. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Memang di antara takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas di pekan kemarin adalah Allah hadirkan kita di dalam hidayahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hidayah itu untuk kita seluruhnya. Kemudian juga jemaah yang kami muliakan, di antara hal untuk merawat hidayah itu caranya adalah dengan apa yang kita bahas tadi juga, yaitu memperbanyak berteman dengan orang-orang saleh. Memperbanyak kawan-kawan saleh. Bukan cuma di sini. Mungkin di sini terbatas hanya beberapa orang, tidak sampai mungkin 100 orang. Tapi ya kita cari di tempat yang lain juga. Kita hadiri majlis-majlis ilmu yang menambah ya kumpulan kawan-kawan baik kita. Ya, bukan untuk pai mauta, bukan untuk ngerumpi dalam kajian, ngobrol, bukan. Tetapi menambah kenalan. Ya, ngobrollah di awal ketika kita sampai. Alhamdulillah mulai banyak semarak lagi setelah Covid ini tabligh akbar. Datangi masjid.
Ya, upayakan untuk orang yang untuk kita berada pada tempat yang kita belum kenal orang itu supaya menambah kawan baru. Datang ke situ kita salam dulu kanan kiri, ya, untuk mendapatkan kenyamanan dulu minimal berinteraksi nanti dengan orang kanan kiri kita. Baru kita salat tahiyatul masjid. Setelah itu ketika kajian belum mulai, kajian ya masih ada waktu untuk menunggu ustadznya datang, cobalah ngobrol kanan kiri kita dulu. Tegur mereka, tanya di mana tinggal, dan siapa namanya, kemudian apa aktivitas harian, ya tanya yang wajar-wajar saja. Ini untuk menambah ya kedekatan kita. Ya tidak usah banyak ditanya hal-hal yang sensitif, misalnya ya sudah berapa orang anak, ini kadang ini sensitif, kadang dia belum punya anak misalnya, ya kan sakit hati nanti tidak mau berteman dengan kita, karena dia belum punya anak, ditanya berapa anaknya, ya sudah ini tahan dulu hal-hal yang menyinggung dia, ya. Coba cari pertanyaan, ya coba kita merangkai bagaimana kata-kata kalimat-kalimat yang bisa menambah ya kawan-kawan kita. Nah, kemudian minta nomor handphonenya, nomor WA-nya untuk kita bisa berinteraksi. Ya. Berbanyaklah relasi seperti ini. Nah, karena tadi mungkin dia katakan dengan keluarga, ayah, ibu, mertua, suami belum mengenal sunnah. Ya, dengan mereka tetap kita berinteraksi dengan akhlak yang mulia, dengan adab yang mulia, tetap kita berikan hak-hak mereka. Kita kunjungi orang tua, wajib kita berbakti kepada orang tua. Dalam hal ini kita tetap mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala birrul walidain. Dengan suami, ya, pahala taat kepada suami. Nah, maka kita tetap tunaikan hak-hak itu dan tunaikan kewajiban kita. Di samping itu, ya ada teman-teman yang baik yang selalu mengingatkan kita, ya, kita akan hadir lagi kajian, lagi rutin lagi kajian. Jangan putus asa. Ya, semoga ini sebuah nasihat untuk kita semuanya, bukan untuk yang bertanya saja, tapi juga untuk kami yang menyampaikan pada umumnya, untuk seluruh kaum muslimin yang hadir ataupun yang menyimak kajian ini. Barakallahu fikum. Ya, karena memang ya, kita sendiri bukan untuk untuk ria, bukan, mudah-mudahan bukan untuk, tapi untuk memberi motivasi. Bagaimanapun itu kita lebih nyaman, sebenarnya lebih enak untuk duduk bersama-sama sebagai penuntut ilmu. Itu yang lebih kita inginkan sebenarnya. Tapi qadarullah sudah ditakdirkan duduk duluan di sini. Kalau memang dulu kan kita pernah menolak, belum sanggup sebenarnya. Karena kita harus belajar, butuh ilmu yang lebih banyak lagi sebelum tampil. Tapi apa boleh buat, ya berkali-kali dihubungi, ya mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat untuk kita seluruhnya, walaupun sedikit, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita. Tapi dengan itu juga kita senantiasa insyaallah untuk berupaya mencari kajian-kajian. Ya, kita datangi masjid-masjid yang di situ ada ustaz-ustaz kita dari luar, kita insyaallah datang juga. Ustaz yang ada di dalam kajian rutinnya kita insyaallah datang juga sebagai jamaah. Ya, mudah-mudahan kita seluruhnya terkumpulkan dalam hal ini, dalam ilmu, dalam ketaatan. Begitu juga insyaallah, dan kita memohon kepada Allah Ta'ala semoga hal itu menjadikan sebab kita dikumpulkan bersama-sama di surganya kelak. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Bentar. Assalamualaikum. Bagaimana hukum menerima beasiswa dari lembaga ribawi, yang mana beasiswa tersebut didapatkan bukan dari meminta, melainkan ditunjuk untuk kaum du'afa. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Uang yang dihasilkan atau harta yang dihasilkan dengan cara yang haram, maka hukum asalnya harta itu adalah haram. Hukum asalnya harta itu adalah haram. Ada yang
harta itu bisa dijadikan halal, yaitu dalam keadaan tidak bisa mengelak. Salah satu contohnya seperti pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ketika itu beliau ditanya, saya seorang anak yang sehari-hari dinafkahi oleh seorang ayah yang bekerja di lembaga riba. Berarti nafkah yang setiap hari saya terima adalah dari uang hasil riba. Dari uang hasil riba. Bagaimana status hidup saya ini sementara sekarang saya sudah dewasa? Maka Syekh rahimahullah mengatakan, ya, lakal hana wa alaihil ana. Apa maksud beliau? Engkau mendapatkan kelapangan, akan tetapi dia, ayahmu, mendapatkan dosa. Karena statusnya, dia tidak bisa mengelak untuk menjadi anaknya kan. Untuk dinafkahi dengan itu kan tidak bisa mengelak dia. Maka uang, harta yang diterimanya selama ini, itu kelapangan bagi dia. Ya, karena tidak mungkin dia mengelak itu. Akan tetapi yang berdosa siapa? Ayahnya. Ayahnya tetap berdosa dengan pertama mencari harta dengan riba, kemudian yang kedua adalah memberi nafkah dengan riba. Itu dosanya. Dan ini dosa besar. Adapun dalam keadaan seseorang bisa menolak. Dalam keadaan seseorang bisa menolak, maka tidak dibenarkan dia untuk menerima harta riba itu. Tidak dibenarkan dia menerima harta riba itu. Jadi hukum asalnya. Namun ada saatnya juga yang disebutkan para ulama, di antaranya juga Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ada orang yang taubat dari riba. Orang yang taubat dari riba. Maka setelah dia bertobat, dia hitung-hitung ada harta ribanya dan ada harta yang bukan riba. Kemana harta riba ini dia berikan? Maka dibolehkan untuk fasilitas umum. Atau sebagian mengatakan dibolehkan diberikan kepada fakir miskin, tetapi tidak disebutkan bahwa itu harta riba. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka istibra, al-bara'ah, berlepas diri dari harta riba. Cuci tangan. Hanya saja itu. Baru hartanya boleh dimanfaatkan untuk fasilitas umum. Boleh diberikan kepada fakir miskin, du'afa tadi juga. Tetapi, ya ini kan masalahnya tadi dia sudah taubat. Tetapi kalau dia tidak taubat, dia tetap menghasilkan harta itu terus-terusan, tiap bulan dia terima harta riba dari lembaga riba, maka tidak boleh satupun orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk menerima harta ini. Tidak boleh. Supaya dia tidak langgeng di dalam ribanya itu. Ya, kan enak aja dia nanti. Tetap dia di dalam riba, beko piti-piti kumuh-kumuh aku lagi orang. Ambil sana bersih-bersih. Yang mana bersih? Kumuh sadonya. Jadi dia merasa aman ketika orang-orang mau menerima, lembaga mau menerima. Lembaga pendidikan buka donasi, salurkan riba Anda. Ini harus ada rincian. Kalau dari orang yang tetap dalam lembaga riba, jangan pernah diterima. Suruh dia taubat dulu. Kalau sudah taubat, dia berhenti dari pekerjaan ribanya itu, tidak lagi berada di situ. Kalau dia ingin membersihkan harta, baru kita terima. Nah, ini perinciannya. Ya, tidak semua harta riba itu diterima. Tidak. Tapi lihat dulu kondisi orang sudah taubat atau belum. Baik. Maka kalau ditanyakan seperti tadi, ya dia menerima beasiswa tersebut dari lembaga ribawi, dia tahu
Kan dia tahu, dia nanyakan tadi dalil lembaga. Tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima. Cukup kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma qfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal darimu, jauhkan aku dari yang haram. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa keistimewaan keluarga Nabi SAW dari umat manusia yang lain, dan apakah mereka bisa memberikan syafaat kepada umat manusia pada hari kiamat? Syukran. Barakallahu fiikum. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan keluarga Nabi SAW, tentu kita mencukupkan dengan dalil-dalil yang sahih saja. Di antara kemuliaan mereka sebagai keluarga Nabi SAW, tentunya dengan syarat ketika mereka adalah ahlu tauhid. Karena Abu Lahab pun keluarga Nabi, dalam silsilah keluarga besar Nabi. Maka yang mendapatkan keistimewaan itu hanyalah mereka yang bertakwa dari kalangan kaum muslimin, ahlu tauhid, yang berbuat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW katakan dalam riwayat Muslim, man batta'a bihi amaluhu lam yusra' nasabuhu. Siapapun orangnya yang tertinggal, terbelakang dengan sebab amalnya, maka dia tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Dia ketinggalan dari sisi amal, maka dia tidak bisa dinaikkan dengan sebab nasab. Amalnya adalah pelaku kesyirikan, nasab tak ada manfaat bagi dia. Tak ada manfaat urusan kekeluargaan bagi dia. Begitu juga Nabi SAW katakan kepada Fatimah radhiyallahu anha, ya Fatimah, salini min mali ma syi'ti. Kalau masalah harta, silahkan engkau minta ayahmu ini. Minta kepada ayahmu ini harta apapun yang kau mau. Akan tetapi di hari kiamat, aku tidak bisa menjamin dirimu. Aku tidak bisa menjamin dirimu sedikit pun, kata beliau. Ini keluarga. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka masalah perkara terkait dengan keluarga Nabi SAW, timbang dulu pertama itu adalah tauhid. Kemudian pengikutannya kepada Nabi SAW sebagai ahlu sunnah, bukan ahlul bid'ah. Kalau sudah demikian, tentu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan itu mendapatkan salawat dari seluruh kaum muslimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat kami kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam salat kita baca terus. Dalam tasyahud akhir kita baca ini. Maka ini sebuah kemuliaan tentunya sebagai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping dengan kemuliaan-kemuliaan yang lain dengan dalil-dalil yang sahih lainnya. Tayyib. Allahu a'lam. Adapun apakah mereka bisa memberikan syafaat kepada umat manusia pada hari kiamat, ini terkait dengan kesalehan tadi. Kalau dia sebagai orang saleh, masalah dia bertauhid kepada Allah, kemudian dia sebagai ahlul ittiba' mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berlaku bid'ah, tentunya mereka tergolong orang-orang saleh dalam keumuman hadis yang kita sebutkan tadi sebagai orang saleh yang memberikan syafaat. Allahu a'lam. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu zuhud? Bagaimana pengamalan yang tepat dalam berzuhud? Syukran, jazakallahu khairan. Barakallahu fiikum. Jemaah kami cintai dan dimuliakan oleh Allah taala. Zuhud itu dimaknai para ulama adalah meninggalkan sesuatu urusan dunia yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kita ulangi. Zuhud sebagaimana Syekhul Islam Taimiyah merincikan ini. Zuhud adalah meninggalkan
sesuatu urusan dunia yang tidak bermanfaat untuk urusan akhirat. Ini yang ditinggalkan. Bukan berarti meninggalkan seluruh urusan dunia. Ini keliru. Ada orang yang mengaku zuhud sehingga dia tidak mau cari nafkah. Biarlah hidup kelaparan, menyiksa diri sampai lapar mati kelaparan. Itu bukan zuhud ya. Untung aja ini bukan orang Islam ya yang meninggal di Tangerang satu keluarga ya, yang katanya mati dalam kelaparan. Kalau ada seperti itu pemahaman tentang zuhud, ini aliran sesat berarti. Yang meninggalkan urusan dunia semuanya mati kelaparan, itu bukan zuhud. Maka Nabi SAW ketika ditanya kepada beliau tentang pakaian, bagaimana seorang yang menyukai sandal bagus, pakaian rapi bagus, maka beliau jawab apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Itu bukan sombong kata Nabi. Karena yang dikatakan sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Engkau menolak kebenaran dan meremehkan manusia, itu yang dikatakan sombong. Adapun tentang berpakaian bagus, sandalnya bagus, pakaiannya tidak ada masalah. Itu bukan menyalahi zuhud. Jadi selama itu bermanfaat untuk dia. Pakaian yang sedang dia pakai itu bermanfaat untuk dia dengan kualitasnya yang bagus, itu tidak bertolak belakang dengan pengamalan zuhud. Tayyib. Maka zuhud ini, ya sebagaimana tadi yang kita sampaikan, hanyalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ya. Coba hitung-hitung diri kita, berapa pakaian yang tidak terpakai? Berapa koleksi barang-barang kita di lemari pakaian itu yang tidak terpakai? Kalau banyak, kalau ada yang memang tidak dipakai, tapi koleksi saja, itu belum zuhud namanya. Karena dia tidak bermanfaat tapi diambil. Ya, bagaimana cara? Ya sudah, berikan kepada orang lain. Kadang subhanallah, ya, kadang ibu-ibu punya koleksi di rumahnya piring. Mohon maaf ya, ada yang karah-karah itu kadang ya, takut sabuk merek kan. Yang karah-karah itu, kumpulan dalam rumah itu, dalam lemari, pajangan lemari, apa gunanya? Ini bertentangan dengan zuhud. Apa manfaat untuk dia dipajang-pajang itu? Dibeli untuk dipajang. Apa salahnya dia sedekahkan kepada fakir miskin? Cukup ambil mana yang akan dia manfaatkan. Yang bermanfaat baginya, itulah yang dia ambil, yang dia miliki. Yang tidak bermanfaat, serahkan kepada yang lain. Itu zuhud. Itu zuhud. Begitu juga dengan aktivitas harian kita. Cek apa aktivitas kita yang bermanfaat untuk akhirat, itu diambil. Yang tidak bermanfaat, nonton bola, apa manfaat? Coba jujur ya, apa manfaat nonton sepak bola Piala Dunia itu apa? Nah, kalau bicara zuhud tapi nonton bola, tidak ada zuhud di situ. Ya. Kalau main bola, jelas ada manfaat. Olahraga, misalnya, jaga kesehatan, jelas ada manfaat. Mainlah, main futsal. Talok nalari kancang-kancang untuk lapangan gadang, main futsal, okay? Itu ada manfaat. Silahkan main bola. Ya, tentu bukan untuk melalaikan, ingat yang kewajiban-kewajiban tetap diingat. Ya. Nah, ini pikir-pikir kita gitu. Jadi berbicara tentang zuhud, kata kuncinya adalah apa gunanya ini? Apa manfaatnya ini? Saya melakukan ini, apa manfaatnya? Itu kata kunci dari zuhud tadi. Apakah ini bisa membahagiakan saya di akhirat? Ya, manang mana tim favorit di sepak bola aku, Piala Dunia aku, tim andalan. Mereka bisa dapat syafaat di situ. Adakah syafaatnya? Menang timnya. Dulu orang bersorak Arab Saudi menang kan. Kira kalah aja kan. Manfaatnya. Kalaupun dia menang, apakah mereka bisa memberikan syafaat kita? Ada tidak dalilnya? Kalau klub favorit kita menang Piala Dunia, akan memberikan syafaat kita. Ada tidak? Gunanya. Mereka tidak kenal kita aja Pak tadi kan. Subhanallah. Mereka dapat apa? Hadiah di dunia. Kita dapat apa?
Mengeluarkan uang iya tiap malam. Bali lo tuh receiver yang gagah itu kan. Paling kurang kita tahu apa ada seperti malam-malam. Subhanallah. Apa manfaat dari itu? Kadang mau jago tengah malam, Pak. Untuk tahajud saya tidak tahu di mata dah. Tapi kok untuk Piala Dunia aku yo kuek mata batanggang. Subhanallah. Ada ngecek zuhud mereka. Subhanallah. Jemaah yang kami cintai dan muliakan karena Allah Ta'ala. Banyak lagi. Main game. Apa guna? Apa manfaat? Kadang sampai Pak nanjangku itu ialah putih ya. Tapi HP ku miriang juga baru mau deko main game. Subhanallah. Subhanallah. Apa manfaatnya? Apa manfaat? Itu yang perlu kita ya pikirkan jemaah yang kami muliakan, kami cintakan Allah Ta'ala. Itu pengamalan dari zuhud tadi. Tanyakan agunonya. Kita beli sesuatu. Ya. Oke, kita beli makanan. Tanya, balabiah enggak dari kebutuhan? Oh, kalau balabiah, berarti tidak ada manfaat. Tinggalkan. Ya. Maka yang disebut mubadzir, kata para ulama itu adalah aset bertambah, tapi guna manfaat tidak bertambah. Kepemilikan barang itu bertambah, tapi guna tidak ada bertambah. Taraga boto duo, ali kata pakai kedua, tak bawa kedua-dua itu ada. Oce untuk menggalih, silahkan. Kalau memang dimanfaatkan, ada orang lain yang akan memanfaatkan. Kadang untuk koleksi saya itu, awak belum punya dan seri kolek. Sekedar itu, aguno. Semua akan dihisap nanti di hari kiamat. Semua akan dihisap. Ya, tidak akan bergeser langkah kita di hari kiamat nantinya sebelum ditanya tentang beberapa hal. Di antaranya an malihi min aina iktasabu wa fim anfaqah. Tentang harta yang kita miliki ini dari mana kita ambil dan untuk apa kita manfaatkan. Itu akan dihisap nanti di hari kiamat. Akan dihisap. Subhanallah. Maka jemaah yang kami muliakan, kami cintakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kembali kepada kata kunci tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, di antara bukti Islam itu menempel baik dalam diri seseorang adalah ketika dia berhasil meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ketika dia berhasil meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, itu tandanya Islam melekat baik dalam dirinya. Kalau Piala Dunia aja baru menonton, itulah jawabannya jemaah yang kami muliakan. Tanyakan kembali, apakah bermanfaat atau tidak? Dan seluruh kegiatan-kegiatan kita dan seluruh harta-harta yang kita kumpulkan, itu semuanya tanyakan manfaat-manfaatnya. Kalau kita tak sanggup memanfaatkannya dengan baik, sedekahkan kepada orang lain. Wallahu ta'ala a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Ada satu atau dua pertanyaan yang belum terjawab, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, dan mohon maaf ya karena memang waktu kita sudah habis. Begitu juga ya mungkin nafas kita sudah mulai kurang kuat ya. Mohon maaf karena habis sakit dan belum pulih total, tinggal batuk seketik. Barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, demikianlah semoga manfaat-manfaat kajian ini menjadi pemicu dalam diri kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya, menjadi hamba Allah yang berhak dikumpulkan di dalam surganya kelak. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.